Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Ahsanur Alim dan teman saya Amelia Zahra, dan teman saya Rosa Amelia. dan teman saya. Joshua Gerazetro. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis artikel mengenai masalah yang terjadi dan solusi yang ditawarkan. Seperti yang kita ketahui, pompa merupakan salah satu komponen penting dalam industri. Sehingga gangguan kecil pun dapat berdampak besar pada kinerja sistem secara keseluruhan. Di sini kami mengambil permasalahan dari artikel mengenai optimization on pressure, pulsation, and erosion for a solid liquid to phase multistage centrifugal pump. Baik, di sini kami mengambil referensi artikelnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai introduction. Di sini pompa sentrifugal yaitu sentrifugal multistage, di mana ini merupakan dua fase pada cair, sehingga seiring digunakan pada industri yang memiliki fluida yang bertekanan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilanjut karena beberapa penelitian ini memiliki permasalahan yang akan dibahas. Di antaranya yaitu mengenai pompa sentrifugal multistage untuk aliran dua fase pada cair yang masih begitu terbatas. Sebab itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengoptimasi geometri impeller guna mengurangi pulsasi tekanan dan erosi. Sehingga simulasi ini juga digunakan yaitu simulasi CFD, di mana kombinasi ini juga dengan model Kring dan algoritma optimasi NSGI 2. Kemudian untuk model dan metode eksperimen tersendiri, yaitu penelitian ini juga membahas mengenai permasalahan dengan model pompa multitake, di mana multitake yaitu menggunakan 10 tahap dengan parameter operasi debit 300 meter kubik per jam. Kemudian juga kecepatan putarannya yaitu 4000 RPM, dan untuk head design-nya sendiri yaitu 3300 meter. Kemudian analisis yang sudah dijelaskan bahwasanya digunakan juga simulasi Computation Fluid Dynamics atau CFD dengan pendekatan Discrete Phase Model atau DPM. Sehingga simulasi numerik juga ini diperlukan penelitian mengenai pengujian eksperimental pada sistem uji pompa dengan menggunakan flowmeter elektromagnetik, akurasinya kurang lebih 0,2%, dan pressure gauge presisi tinggi ini mengukur karakteristik kinerja pompa serta memvalidasi hasil simulasi yang diperoleh. Gambar di samping merupakan gambar dari wilayah fluida. Oke, next. Ini merupakan parameter utama yang digunakan pada pompa multistage. Selanjutnya, next. Oke, di sini terdapat numerical computation method and external characteristic. Jadi pada permasalahan yang ada di artikel ini, yaitu erosi pada impeller. Erosi terjadi karena partikel padat terbawa aliran fluida dan menumbuk permukaan blade dengan kecepatan dan sudut tertentu. Dalam pompa solid liquid to phase, fluida itu membawa partikel padat. Ketika pompa berputar cepat, partikel ini mengikuti aliran fluida, menabrak permukaan komponen pompa, serta mengikis material sedikit demi sedikit. Dalam penelitian ini, erosi dihitung menggunakan model erosi Mick-Lowry, di mana model tersebut memperhitungkan kecepatan partikel, sudut tumbukan partikel,
dan sifat material dinding pompa. Secara matematis, model persamaannya bisa dilihat sebagai berikut. E sama dengan A dikali V pangkat N dikali frekuensi atau fungsi sudut benturan, di mana A-nya itu sama dengan F. F-nya itu koefisien empiris, BH-nya itu kekerasan Brinell bahan dinding, dan K-nya itu indeks empiris spesifik bahan. Dalam persamaan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi kecepatan atau semakin tajam sudut tumbukannya, maka erosinya semakin besar. Kemudian, bagaimana partikel bisa menabrak impeller? Penelitian ini menggunakan model Discrete Phase Model, yaitu DPM, di mana fluida itu dihitung sebagai kontinu. Kemudian, partikel dihitung satu persatu lintasannya. Gerakan partikel itu dipengaruhi oleh drag force atau gaya tarik dari fluida, gravity, pressure gradient force, dan add mass force. Karena hal-hal tersebut, partikel tidak mengikuti aliran fluida, tidak selalu mengikuti. Selain itu, partikel memiliki inersia sehingga cenderung mendabrak dinding dan tidak bisa mengikuti perubahan arah aliran secara cepat. Hal tersebut juga yang dapat menyebabkan erosi pada impeller. Kemudian, tempat terjadinya erosi paling besar itu di mana? Dalam artikel tersebut eh, telah dijelaskan bahwa erosi pada impeller itu tempat terjadinya yang paling besar itu di blade leading edge dan pressure side. Ketika partikel masuk ke impeller, partikel menabrak ujung blade dengan kecepatan tinggi karena perubahan arah sangat mendadak yang disebabkan oleh rotasi impeller. Hal tersebut membuat sudut tumbukan dan kecepatan relatif tinggi hingga mengakibatkan erosinya paling parah. Dalam artikel juga dijelaskan bahwa partikel sering menabrak pada bagian pressure side karena partikel memiliki inersia. Partikel lebih berat dari fluida sehingga sulit mengikuti kurva aliran, terdorong keluar oleh gaya sentrifugal. Kemudian, penelitian ini juga menjelaskan bahwa terdapat kolerasi antara erosi dan TKE atau turbulent kinetic energy. Turbulensi tinggi menyebabkan partikel bergerak tidak stabil dan mengakibatkan tumbukan ke dinding meningkat. Adapun dampak-dampak erosi yaitu pengikisan material, perubahan bentuk geometri impeller, penurunan performa pompa, dan memperpendek umur peralatan. Baik, selanjutnya yaitu metode optimasi desain pompa 3 tahap, di mana pada artikel ini menggunakan metode optimasi desain untuk meningkatkan kinerja pompa 3 tahap dengan tujuan untuk mengurangi pressure pulsation dan laju erosi impeller tanpa menurunkan performance pompa. Proses optimasi ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama itu verifikasi independensi waktu, di mana dilakukan untuk memastikan simulasi solid liquid to phase flow-nya berada dalam kondisi stabil, di mana massa partikel dalam pompa ini meningkat pada awal operasi sehingga sistem mencapai keseimbangan dinamis pada waktunya di 0,6 second. Data pada T-nya 0,75 second itu digunakan untuk analisis selanjutnya agar hasil simulasi akurat dan efisien secara komputasi. Yang kedua yaitu ada analisis sensitivitas parameter, di mana optimasi ini dilakukan menggunakan ANSYS yang terintegrasi dengan CF Turbo, yaitu untuk digunakan untuk desain parametric impeller dan guide fan. Selanjutnya ada fluid meshing untuk pembuatan mesh, dan fluid solver untuk simulasi numerik, dan design explorer
untuk analisis sensitivitas dan optimasi, di mana kondisi operasinya yaitu dengan debit 300 meter kubik per hours, untuk kecepatan putarnya di 4000 rpm, untuk densitas partikelnya yaitu 2080 kg per meter kubik, untuk diameter partikelnya yaitu 0,3 mm, dan konsentrasi partikelnya di 3%. Di mana tujuan optimasinya itu yaitu intensitas pulsasi tekanan dan laju erosi implar, di mana analisis sensitif ini menggunakan Likert Burman design pada 6 parameter geometris, dengan hasil utamanya yaitu parameter paling berpengaruh pada pressure pulsation, kemudian sudut keluar blade yaitu beta 2 dengan nilai 58%. Kemudian parameter paling berpengaruh pada erosi impler yaitu ketika sudut masuk blade pada beta 1 dengan nilai 40,7%. Yang ketiga yaitu optimasi menggunakan ring dan NSGI 2 atau optimasi multi-objektif, di mana sampling menggunakan Latin Hypercube sampling dengan menghasilkan 60 kombinasi desain, dan data simulasi digunakan untuk membangun model surrogate kriging dengan akurasi modelnya untuk errornya itu di 0,59% untuk CPSD dan error di 2,16% untuk ER. Selanjutnya yaitu hasil optimasi, di mana beta 1 dengan nilai 16,4 derajat dan beta 2 sama dengan 19,1 derajat, dan untuk Pi-nya itu 112,9 derajat. Untuk perbaikan kinerjanya, di mana pressure pulsation turun di 3,175% dan erosi impler turun pada nilai 13,444%. Head dan efisiensi pompa hampir tidak berubah, yaitu kurang dari 1%, sehingga optimasi ini berhasil untuk meningkatkan keandalan pompa tanpa menurunkan performance dari operasionalnya. Next. Baik, berikutnya adalah hasil numerik dan diskusi, di mana tadi aspek utama yang difokuskan yaitu adalah yang pertama ada internal flow, pressure pulsation, dan terakhir adalah erosion karakteristik. Di mana untuk parameter kondisi desain pompa seperti yang telah disebutkan, untuk flow rate-nya itu sebesar 300 meter kubik per hour dengan rotational speed-nya itu 4000 rpm. Kemudian untuk particle concentration itu 3%, dan juga yang CV, dan berikutnya juga untuk analisis itu dilakukan pada 3 tahap, yaitu first stage, middle stage, dan terakhir adalah last stage. Next. Untuk poin pertama pada bahasan untuk bab 5, di mana internal flow analysis, di mana nantinya analisis ini untuk turbulent kinetic energy. Jadi TKE ini digunakan untuk menunjukkan intensitas fluktuasi turbulensi dalam aliran fluida. Nantinya semakin tinggi TKE, maka semakin kuat fluktuasi turbulensinya. Kemudian untuk TKE tertinggi seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa TKE tertinggi itu terjadi pada leading edge blade dan outlet impeller. Kemudian juga untuk ketika fluida dengan momentum rendah masuk ke impeller, itu terjadi sudu impeller mempercepat aliran secara cepat, gradien,
kemudian gradien kecepatan meningkat, dan terjadi shear layer yang kuat. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi pada daerah leading edge. Kemudian pada akhirnya terjadi instabilitas, aliran tinggi, dan eh, turbulensinya untuk kinetic energinya meningkat di leading edge. Next. Berikutnya, berikutnya adalah untuk RSI, di mana RSI sendiri itu rotor stator interaction, di mana uh, interaksi yang terjadi antara blade impeller dan guide fan-nya. Kemudian RSI itu terjadi uh, yang dapat RSI terjadi dan dapat menyebabkan fluktuasi tekanan periodik, maksudnya, dan juga separasi aliran dan secondary flow, sehingga nantinya terbentuk zona TKI tinggi di outlet impeller. Kemudian dampak optimasi geometri impeller itu dapat dilihat untuk original dan modified-nya itu terjadi eh, kondisi perubahan di mana pada eh, 20 derajat yang original dan modified-nya adalah 16,4, di mana perubahan tersebut nantinya akan menyebabkan efek penting. Kemudian untuk berikutnya adalah terjadi perubahan di mana dari 9,9 derajat untuk absolute flow angle-nya di menjadi 8,6 derajat, itu ada konsekuensinya di mana nanti incidence angle-nya, maksudnya ke guide fan-nya akan lebih kecil, dan juga backflow-nya juga backflow lokalnya akan berkurang. Kemudian juga untuk turbulensi di fanless region-nya juga akan menurun. Next. Berikutnya, juga untuk analisis yang kedua, untuk pressure pulsation analysis atau GPSD, nantinya ini digunakan untuk mengetahui pulsasi yang terbesar, di mana pada eh, yang pertama ada first stage dan middle stage, di mana terlihat bahwa untuk gambar pertama itu 17,7% lebih tinggi dari middle stage, sedangkan yang middle stage itu 11,9% lebih tinggi dari yang stage terakhir, sehingga menunjukkan bahwa stage pertama mengalami pulsasi yang terbesar. Kemudian untuk yang gambar yang kedua, di mana eh, RSI berhasil ditekan. Itu karena dapat dilihat pada angkanya itu first stage-nya itu 8,13%, kemudian yang tengahnya itu 1,57%, dan yang last stage-nya itu 0,26% itu masing-masing, kemudian mengindikasikan seperti tadi eh, nantinya RSI berhasil ditekan. Untuk gambar terakhir, di mana nanti terjadi semakin tinggi konsentrasi partikel, maka pulsasinya akan semakin meningkat. Itu terlihat dari eh, angkanya, yaitu 7,37%, 2,21%, 1,01%. Kemudian untuk berikutnya, di mana yang terjadi adalah partikel lebih besar maka memiliki inersia lebih besar dan menghasilkan fluktuasi tekanan yang lebih besar. Next. Berikutnya adalah erosion analysis, di mana eh, erosi terbesar tadi terjadi pada leading edge blade dan pressure side. Nanti penyebabnya itu eh, karena perubahan arah partikel mendadak, tumbukan partikel dengan sudut besar, dan efek inersi.